Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar? Nama saya Muhammad Hasbi Siddiqui dengan NRP 152002372 akan mempresentasikan modul 2A dari tugas praktikum teknik multimedia. Langsung saja. Jadi di sini ada diagram dan apa maksud dari diagram ini? Jadi di diagram ini dari bawah ke atas itu merupakan total media yang ada. Lalu dari kiri ke kanan itu merupakan waktu yang ditempuhkan. Oke, itu untuk dari atas, bawah, kiri, kanan. Namun dalam diagram sendiri ini maksudnya apa? Jadi dari bentuk-bentuk ini ada yang kayak lancip-lancip ini namanya tombol. Lancip dengan kayak tulisan C1, C2, C5 dan seterusnya itu adalah tombol. Oke. Jadi tombol-tombol ini tuh yang akan menentukan mulai atau akhirnya dari media yang sedang dituju. Misalnya untuk C1 itu adalah uh, tombol untuk memulai musik satu. Lalu C2 adalah tombol untuk mengakhiri dari musik satu. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ya di diagram ini menunjukkan kita harus membuat eh, media interaktif asinkronus. Maksudnya apa asinkronus? Jadi kita ngebikin sebuah tombol yang tidak bergantung pada timeline atau waktu. Jadi ya segimana kita aja kalau misalnya tombolnya ditekan berarti ya dia bakal interaksi. Kalau enggak ya enggak gitu. Dan mau berapapun waktunya ya itu tidak peduli karena bergantung dengan tombol saja bukan dengan waktu gitu. Maka dari itu disebut dengan asinkronus. Seperti itu. Oke, jadi saya langsung saja ke animasinya sendiri. Untuk desainnya adalah seperti ini. Jadi ya di sini ada cukup banyak tombol-tombol. Oke, di bawah sini adalah layer-layernya yang saya gunakan cukup banyak di sini untuk membangun diagram yang sudah ditugaskan. Jadi intinya di sini tuh ada beberapa banyak komponen, ada gambar dari sebuah host atau sebuah emoji berkacamata hitam, lalu teksnya sendiri. Lalu di sini ada video pertama yaitu video hamster dengan deskripsinya sendiri. Lalu video kedua, video kucing dengan deskripsinya sendiri. Di bawah ini semua adalah tombol-tombol untuk menginteraksi lagu, gambar, dan teks dari media-media yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi ini tombol speaker ini buat lagunya, terus show host, hide host. Show host tuh untuk menampilkan gambar dan menampilkan teksnya juga. Untuk hide host untuk sebaliknya menyembunyikan gambar dan menyembunyikan teksnya. Show feed itu untuk menampilkan dan memulai video hamster. Hide feed adalah sebaliknya. Show description satu ini untuk eh, menampilkan teks dari video hamster dan hide description satu adalah sebaliknya. Lalu speaker di sini adalah untuk menyalakan dan menghentikan lagu dari video hamster. Lalu untuk show feed 2, show desk 2 dan speaker dan lain sebagainya itu kurang lebih mirip seperti yang ada di eh, hamster ini ya, video hamster ini. Jadi ya saya samakan aja gitu. Cukup sama, sebenarnya agak sedikit berbeda dengan apa dengan diagramnya. Kalau di sini disuruhnya ada sekitar 10 button, terutama di sini juga. Kalau kalian lihat di sini ada C2 dan C5. Jadi ketika C2 ditekan atau C5 ditekan, dia itu bakal langsung menjalankan media lainnya gitu. Jadi musik satu dan video satu ketika tombolnya ditekan, dia itu bakal langsung menghentikan video satu dan lanjut menjalankan video dua. Namun buat saya sendiri sih, saya mah terpisah ya. Jadi kalau misalnya video satu disembunyikan, jadi kalau misalnya video satu disembunyiin ya udah disembunyiin gitu. Kalau diliatin ya diliatin gitu. Jadi ya terpisah seperti itu. Oke, jadi ya itu saja untuk apa untuk dari animasi sendiri. Ini adalah komponen-komponennya dengan instance name-nya. Instance name sendiri kalian bisa lihat nanti sebentar. Sini ada gambar. Saya tekan properties. Ini host image, host text, comic desk, Ouya desk, comic dengan kalau saya double klik dan saya klik ini untuk FLV playbacknya adalah comic video. Lalu saya double klik ini juga. Saya klik lagi. Maaf.
oh ya ini ya, UI video untuk FLV playbacknya dan lain sebagainya. Ini ada tombol-tombol juga, button speaker feed. Ya kayak kita ini bikin apa bikin objek-objek sendiri dan kita namain sendiri sesuai sesuai namanya aja atau nama apapun itu yang gampang diingat buat dimasukin ke dalam kode seperti itu. Itu untuk beberapa instance-nya. Jadi oh ya, saya lanjut jalankan aja untuk animasi akan jadi seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Jadi belum ada apa-apa karena emang sesuai diagram dia nggak bakalan diinteraksikan atau nggak bakal dijalankan apapun karena semuanya asinkronus. Tiada satupun komponen atau objek yang sinkronus yang bergantung dengan waktu. Ini sudah lebih berapa detik setelah saya menjalankan animasinya. Jadi ya mau berapa detik setelah animasinya dijalankan dia masih tetap dia masih tetap berhenti gitu nggak ngejalanin apa-apa kecuali kalau saya pencet misalnya itu keluar lagunya saya pencet dia lagunya jalan teksnya ada gambarnya ada kalau saya hard host dia mati seperti itu lalu untuk show feed show desk seperti ini saya tampilin seperti ini hide feed hide desk seperti itu. Ya, untuk videonya sendiri kalau saya show, dia ya menjalankan dan memulai videonya. Kalau saya hide, dia menyembunyikan dan menghentikan videonya, lalu mengembalikan durasinya ke awal. Makanya kalau saya show feed, dia balik ke awal gitu. Seperti itu. Oh ya, saya lupa bilang untuk tombolnya untuk tombol speakernya sendiri, kalau saya pencet, dia ada animasi mute dan speakernya nyala. Ini sebuah UI yang bagus menurut saya. Jadi makanya saya buat seperti ini gitu. Ini ada kodenya di mana ketika tombolnya dipencet ada dua gambar. Gambar satu tuh opacity-nya bakal 0% dan ketika dipencet jadi 100% kayak gitu. Nanti saya kasih lihat script kodenya. Ini untuk lagu dari video yang Enter. Lalu ini adalah video 2 dengan lagu sendiri. Ya, seperti itu saja untuk animasinya. Ya, sekarang beralih untuk kodenya sendiri. Untuk kodenya sendiri atau actionnya sendiri adalah sebagai berikut. Jadi ini cukup panjang karena saya membuatnya sangat cukup rumit. Jadi untuk awal ini kita import library, lalu stop semua hal yang eh, ada di stage. Tapi untuk FLV playback tidak terpengaruh, makanya harus dihentikan di sini itu. Harus dihentikan dulu videonya. Karena kalau nggak ditambahin ini nanti videonya masih bakalan tetap jalan gitu. Oke, ini alpha kita bikin semuanya jadi Jadi tak terlihat, tembus pandang dari gambar, teks, deskripsi hamster, video hamster dihentikan dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di sini. Lalu ini kita bikin variabel baru atau objek baru untuk menyimpan lagu ke dalam sebuah sound channel. Jadi ada 3 sound channel yang bakalan dijalankan dan dihitung dalam animasi tersebut gitu. Lalu ini adalah kondisi tombol mute unmute ini buat mengupdate tombol speaker tadi yang saya bilang kalau dipencet tombolnya opacity-nya bakal 0% dan 100% segimana kondisinya seperti itu. Lalu di sini ini kita deklarasi atau bikin function di awal dimulai dengan objeknya sendiri lalu ditambah eventnya. Selanjutnya adalah nama function itu sendiri. Ini cukup panjang sekali, sekitar puluhan baris. Ya, itu saja. Jadi, oh ya, ini adalah kode untuk bikin animasi. Animasi dari tombolnya kalau saya hover kan ini tuh ada kayak eh bersilau gitu lah, bersilau gitu. Itu sebenarnya di balik itu ada mainin alpha atau opacity sebenarnya. Tuh lihat di sini alpanya 60% dan ini 100% seperti itu. Yaitu lanjut saja ke bawah, nggak ada yang beda, cuma sedikit penambahan lagi yang berbeda. Ini juga sama, alpha main, tadi ini play video, stop video, balik ke posisi awal, dan seterusnya
kurang lebih seperti itu. Untuk speaker sendiri, nah di sini ada perbedaan antara alpha dan visible. Jadi untuk alpha sendiri dia cuma apa ya? Dia cuma membuat suatu objek tersebut tembus pandang. Kapasitasnya berkurang, tembus pandang. Namun untuk visible sendiri bukan cuma tembus pandang, tetapi secara fungsional dan interaktif dia emang tidak bisa bekerja gitu. Berbeda dengan alpha, alpha itu kalau misalnya di misalnya sebut aja videonya tuh atau tombol ya, sebut tuh tombol itu alphanya 0%, berarti tombolnya tembus pandang tetapi masih bisa diklik karena ya alphanya aja yang dikecilkan, bukan secara fungsional enggak dihilangkan gitu. Makanya gunakan visible untuk menghilangkan fungsi tersebut sekaligus mengurangi opacity-nya ke 0%, seperti itu. Makanya ini saya pakai buat tombol speaker yang kondisional tadi. Kalau saya pencet kayak gini gitu. Oke, itu apa lagi ya? Sepertinya itu saja sih. Saya nggak mau panjang-panjang juga, takutnya kelamaan videonya juga gitu. Tapi ya itu saja intinya. Apa ya, intinya di balik tombol-tombol itu yang banyak animasinya, enggak, sebenarnya itu animasi yang simpel, tetapi itu membuat kode yang serumit ini gitu. Ya, apalagi ya? Ya ini update speaker, fungsi update speaker ini adalah fungsi yang bakal update ya visible. Iya, itu yang tadi ya yang saya jelasin. Ya, itu saja sih dari saya. Untuk modul 2B, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya.